hatiku seperti hatimu, bertulus darimu, kasihmu biar mataku seperti mataku pancarkan kasihmu, ku mau jadi hatiku seperti hatimu, salibmu, kasihmu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Ini kerinduan kami Bapa, ini doa kami, ini sembah kami kepadamu. Haleluya. Yukrabala shanderoloroya yekorolorose. Oh, this is our desire. Ini kerinduan kami, ini permohonan kami di awal tahun 2025. Kami merindukan Engkau, kami menginginkan Engkau lebih dari segala-galanya. Hurabalashe, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus di antara bangsa-bangsa. Di atas kota ini kami sembah Engkau. Kami naikkan mazmur kami, ucapan syukur kami kepada Engkau, sembah doa-doa kami kepada Engkau. Yokirabalashe, lukrabalarabashe. Jesus, kami merindukan Engkau lebih dari segala-galanya, supaya rupa Kristus nyata dalam hidup kami. Haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di takhta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selama-lamanya, berkuasa selamanya. Oh, haleluya. 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 Bagi anak domba, bagi anak
duduk di tahta. Oh, haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita bersama. Haleluya. Kami rindu melihat Engkau Bapa. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba saja. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Tuhan, kami merindukan penggenapan kitab Wahyu. Kaum bangsa, suku, bahasa datang menyembah kepada Engkau. Kami ada di sana bersama dengan anak domba Allah. Dia ada di tengah-tengah kami. Dia sudah tersembelih sebagai satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Kami rindu semakin hari semakin banyak orang-orang bersama-sama kami yang diselamatkan, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kota kami, bangsa kami, termasuk bangsa-bangsa. Mari Roh Kudus, kita bekerja sama dengan Engkau untuk menggenapi semuanya. Oleh karena itu, siang hari ini perlengkapi kami, supaya kami mengerti bagaimana kami boleh mengerjakannya bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Urapi kami semuanya. Kami juga berdoa buat orang-orang di sekitar gedung ibadah ini, lawatlah mereka, jamalah mereka. Karena kami tahu bahwa pujian penyembahan kami tidak bisa dibatasi oleh tembok gedung ibadah ini. Akan mengalir keluar, yaitu hadirat Tuhan yang menghancurkan kuasa kegelapan, yang buat hati mereka terbuka kepada Allah yang hidup. Doa kami, satu kali kelak mereka akan menyembah Allah yang hidup bersama-sama kami dalam satu tujuan, satu kerinduan, yaitu melayani Kau bersama-sama. Terima kasih, urapi semuanya Bapa. Kami juga berdoa mungkin ada jemaat yang bisa hadir, supaya Tuhan lawat mereka, jamu mereka. Biarlah apa yang kami nikmati, mereka nikmati Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Lakukanlah seperti yang Kau inginkan Tuhan. Demi nama Yesus, terima kasih. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorak. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Selamat siang saudara sekalian. Selamat siang. Apa kabarnya? Ya, selamat tahun baru dulu ya. Ya. Selamat tahun baru, bukan baju baru, bukan kue baru, ya, bukan dandanan baru, tetapi kita memasuki musim yang baru, ya, musim di mana Allah selalu melakukan sesuatu yang baru buat kita. Kadang-kadang kita nggak ngerti karena kita hanya tahu bahwa itu sepertinya bahwa
kebetulan dan sebagainya. Sementara Allah tidak mengatakan kebetulan, pasti itu mendatangkan kebaikan. Setuju dengan saya. Roma 8 mengatakan bahwa segala Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan orang yang dipanggil oleh Dia, dipilih oleh Dia, ditetapkan dari semula untuk menjadi segambar serupa dengan Dia. Dan supaya anaknya yang sulung itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Keren, luar biasa. Nah, tahun ini kita belajar bersama-sama tentang keserupaan dengan Kristus. Kalau orang serupa Kristus gak akan sakit hati. Kurang keras, amin ya. Betul nggak? Kalau orang sebagai Kristus, dia nggak gini. Kadang ke gereja, kadang nggak ke gereja, betul nggak? Betul nggak? Udah online aja, betul nggak? Haleluya. Saya pastikan di sini tidak ada seperti itu. Saya mau pastikan dari supaya jalan saya keluar enak. Betul nggak saudara sekarang? Nggak bisa pakai karep sendiri, saudara. Tidak hidup dengan pikirannya sendiri. Tidak hidup dengan kamu sendiri. Karena dia hidup dengan apa yang dia miliki dalam batinnya. Yaitu roh Allah. Kalau kau jalan ke kemari, rasanya gak bisa hidup kalau gak punya GPS. Nah kayak gitulah kau gak bisa hidup. Nah, kemarah kayak kau mau keluar kota, keluar negeri. Kalau gak ada GPS kayaknya bingung. Tapi ketika kita punya GPS kita gak bingung. Dan hal yang sama karena kita punya keserupaan yang Kristus. Setuju gak saudara? Setuju gak saudara? Kalau kita mengalami keserupaan Kristus tidak akan khawatir. Tidak akan bimbang. Tidak akan ragu, betul enggak? Karena roh itu tidak pernah diam dalam diri kita dan tidak berbicara. Dia akan bilang belok kiri, belok kanan, maju ke depan. Setuju dengan saya? Nah saya ingin jemaat mengerti dalam ini saudara. Saya masuk 2025, saya betul-betul iya Tuhan ya. Kenapa enggak tahu dari dulu gitu? Kan ini firman Tuhan. Iya. Oke, hari ini saya mau share tentang kita punya roh Kristus. Sadar atau tidak sadar, saudara akan dibawa dia mengalami serupa dengan Kristus. Paham ya? Satu firman Tuhan kita baca. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Lanjut, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, 1, 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, lebih keras lagi, 1, 2, 3. Dan maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Jadi Rasul Paulus dia tulis surat rasuli kepada jemaat di Roma. Kenapa ini perlu ditulis? Karena jemaat Roma itu mereka ditekan oleh penjajahan Roma, betul ya? Dan semuanya penyembah berhala nggak boleh kepada Tuhan. Pastilah mereka kalau minoritas, pastilah mereka tertekan sekali. Iya. Nah sehingga Paulus mengatakan pada dia, tahu nggak? Ketakutan itu bukan dari pikiran, itu bicara roh, betul nggak? Sehingga dikatakan, sebab ayat 15 saya bacakan, ayat 15, saya baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi ketika mereka takut dengan situasi, takut dengan keadaan, takut dengan orang lain, takut dengan musim dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan karena pikiran mereka saja, tapi lebih kepada ada roh yang menekan mereka, yaitu roh ketakutan. Nah Rasul Paulus bilang kepada mereka, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, jadi kamu takut enggak, tapi kamu menerima roh yang berasal daripada Allah. Amin sekalian. Nah bagaimana itu terjadi? Ketika kita lahir baru, Yohanes 1 ayat 12-13, kita buka ya. Kita buka. Yohanes 11, kita buka. Yohanes 1
Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya, kita baca bersama-sama. Satu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki dan perempuan. Jadi kita yang lahir baru terima Kristus dalam batin kita. Alkitab kata kamu diberi kuasa supaya apa? Kuasa untuk menjadi anak Allah. Jadi karena kita lahir baru, kita menerima Roh Kristus, maka kita disebut sebagai anak Allah. Amin sekalian. Nah, Roma pasal yang ke-8 tadi dikatakan sebab kita tidak menerima roh perbudakan sehingga kita takut lagi, tapi kita menerima roh yang berasal dari Allah. Kapan kita terima? Ketika kita lahir baru sekalian. Nah, ketika lahir baru kita menerima roh Allah, Alkitab katakan bahwa kita tidak punya roh ketakutan, tapi punya roh Kristus sekalian. Saudara pernah nggak jalan-jalan gini-gini ketemu, aduh lucu ya anaknya ya, kayak bapaknya, betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Jadi si anak ini punya gen bapaknya. Kita juga begitu. Kayak siapa kamu? Ya kayak Kristus sekalian. Sehingga warna kulit berbeda-beda, suku berbeda-beda, tapi karakter pola pikirnya satu. Pola pikir siapa? Kristus Yesus sekalian. Nah, harus kita ngerti ini sekalian. Ketika kita lahir baru kita punya Roh Kristus, berarti Roh Kristus menyebabkan cepat atau lambat engkau dibawa seperti Kristus sekalian. Kurang keras aminnya. Nah, bayangkan kalau orang 10 tahun ikut Tuhan, terus dia gak kayak Kristus, kan repot, betul gak? Repot gak? Bu, repot gak bu? Repot banget, betul gak? Betul gak? Iya kan? Harusnya cepat atau lambat mereka kayak Yesus. Sehingga orang bilang gini, oh betul-betul ya Kristus kelihatan buat mereka. Ini gak bicara soal anak muda dan sebagainya. Semuanya, dia ikut sekolah minggu, Yesus di mana? Di Nanceronate gitu ya. Oke, terus naik lagi ke atas SD, SMP, SMA. Lama-lama kayak siapa? Kan gak kayak Blackpink, betul gak sekalian? Betul gak ya? Ya. Tapi kayak Yesus, setuju gak? Apanya kayak Yesus? Seluruh keberadaan dia, karakternya, pola pikirnya. Nah, start awalnya karena Kristus. Kenapa? Supaya nanti akhirnya kita bersyukur tadi rekan-rekan dipakai sama Tuhan. Jadi sang kepala itu Yesus sekali. Nah, kepala itu dia punya tubuh. Dan tubuhnya adalah kita sekalian. Kalau kepala jalan kian kemari tidak punya tubuh, itu menakutkan sekalian. Itu namanya jadi-jadian sekalian. Kepala jalan sendiri tidak punya tubuh. Saya katakan itu sebagus-bagusnya kepala nggak ada artinya sekalian. Itu menakutkan sekalian. Hal yang sama juga kepala badan bagus berjalan kian kemari tidak punya kepala itu menakutkan juga sekalian. Jadi persoalan Allah hari terakhir adalah bagaimana sang kepala itu ada, tapi dia mau tinggal dalam tubuh sekalian. Tapi tubuhnya nggak mungkin dia tinggal seberang tubuh kecuali dia memiliki roh dia sendiri sekalian. Haleluya, bilang haleluya saudara. Bicara pencakupan ginjal, kan dicek dulu. Ini sama enggak gennya, betul enggak saudara? Kalau enggak sama, masuk saudara. Apa yang terjadi saudara? Rusak tuh badannya, bukan jadi sembuh, jadi rusak saudara. Hal yang sama, kepalanya Kristus. Dan kita punya tubuh Kristus. Maka dia katakan bahwa Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Tubuh yang kayak gimana? Tubuh yang adalah kepenuhan dia, yang mau disebut segala sesuatu. Gennya sama, betul enggak saudara? Makanya start awalnya Roh Kristus. Nah, dia akan bawa kita menjadi sama seperti dia. Setuju dengan saya? Ini harus ada pada kita. Sehingga nanti gini. Jadi kita punya, bagi saya dari semua harta yang saya miliki, itu gak ada artinya apa-apa. Hanya kerinduan saya kayak sama seperti Yesus gitu loh. Betul gak saudara? Betul gak? Kalau sama seperti itu kita gak ada ketakutan, gak ada keraguan, gak kebimbangan, betul gak? Orang semakin tua bukan semakin gak khawatir sekalian. Betul. Khawatir kok sekalian. Satu keluarga ketemu dengan saya gimana? Doain dia suami sudah pensiun. Nah, dulu gak pensiun gak khawatir sekalian. Betul gak? Betul gak? Anak udah gede-gede, jodohnya siapa? Lah, jadi khawatir gitu. Jadi ketemu dengan orang khawatir. Makanya suatu ketika saya ke Jakarta, setelah pelayan ini, Bang, di jemaat itu tuh orang-orangnya kaya semua. Tapi udah pada pensiun. Jadi kalau ibadah mukanya masam semuanya. Kenapa khawatir?
Padahal dulu itu eks pejabat A, B, C, D dan sebagainya. Kan nggak menjamin karena mereka pikir harta mereka, jabatan mereka dulu itu menjamin mereka. Padahal tidak. Tapi roh Kristus dalam diri mereka itu menyebabkan jaminan buat mereka. Tidak bergantung dengan harta pensiun atau nggak pensiun. Muka pikir betul nggak saudara? Setuju nggak saudara? Tapi hanya bergantung bagaimana Kristus bertumbuh dewasa saudara sekalian. Dan dia berkuasa atas segala hal. Paham ya? Setuju dengan saya? Satu lagi tuh, Yohanes Roma tadi, ya Roma pasal ke-8, ya. Yang paling kerennya ayat 15. Jadi ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang buat kamu jadi takut lagi, tapi kamu telah, bukan akan, bukan mudah-mudahan. Bukan gimana nanti gak, kamu tuh telah. Apa yang kamu terima? Kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kalau saya menerima roh yang menjadikan saya anak Allah, berarti roh anak Allah, betul gak? Nah roh anak Allah siapa? Roh Yesus, setuju gak saya? Betul gak? Nah roh Yesus tinggal di saya. Makanya saya memiliki Yesus dalam diri saya memiliki roh anak. Dan ternyata saya bukan dikonfirmasi bahwa yang tinggal di dalam diri saya itu memang roh Allah. Karena roh itu berseru, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika roh Allah tinggal dalam roh saya, jadi hidup roh saya kan ya. Nah untuk menyatakan bahwa saya anak Allah, ternyata roh itu yang tinggal dalam saya ngomong kepada Allah. Dia konfirmasi bahwa saya adalah anak-anak Allah gitu. Kita baca ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya keyakinan keselamatan itu pasti gak mudah-mudahan. Karena diyakinkan oleh roh Allah. Saudara. Paham gak? Iya. Walaupun kadang-kadang ada kejadian yang buat mereka, saya ini diselamatkan atau tidak ya? Saya ini ke surga atau neraka. Gak usah bingung ragu. Karena apa? Roh yang dalam diri orang itu akan meneguhkan dia bahwa dia anak Allah. Kalau dia anak Allah pasti dia akan pergi ke rumah Allah. Saudara. Jadi gak usah bimbang ragu. Karena itu bukan pekerjaan manusia. Tapi pekerjaan roh Allah. Paham sebut sekalian. Nah dari hal yang saya katakan ini. Di ayat 17. Dan jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Artinya apa yang dimiliki Yesus, pikirannya, perasaannya, karakternya, punya kita juga saudara sekalian. Setuju gak saudara sekalian? Makanya Yesus pernah ngomong ke muridnya, kalau kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan hal yang kau lakukan, bakal lebih besar. Itu betul saudara sekalian. Nah ini terjadi bicara soal pelayanan tubuh. Kenapa pelayanan tubuh? Ketika sang kepala adalah Yesus, ini tubuh. Tangan ini bergerak. Nih kaki bergerak, betul gak? Dan tangan ini waktu kecil, mungkin dia gak bisa ngangkat barang saudara sekalian. Tapi satu ketika dewasa dia ngangkat barang. Mungkin ada yang 200 kilo saudara sekalian. Ngangkat 100 kilo. Karena dia optimal saudara sekalian. Nah sehingga nanti bicara tubuh Kristus tidak ada jemaat yang nganggur. Selalu yang terjadi eta-eta keneh, betul gak? Betul gak saudara sekalian? Karena kenapa? Karena orang-orang mengatakan bahwa yang dipakai itu adalah orang-orang tertentu. Padahal dipakai itu semuanya. Loh kenapa dia gak bisa semuanya? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya ketika kelebihan membandingkannya, maka dia sombong. Kalau kurang jadi minder sekalian. Paham gak? Tangan jangan dibandingkan dengan kaki. Gak bisa. Mulut jangan dibandingkan kaki. Tapi yuk mulut bergerak, tangan bergerak. Nah dari mana bisa bergeraknya? Karena kita punya roh Kristus. Sehingga seotak dengan dia sekalian. Betul gak? Dan kita akan melakukan apa yang dilakukan. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan. Bahkan kita lebih besar daripada semuanya itu. Setuju gak dengan saya? Setuju gak? Jadi mau sekolah tinggi, sekolah rendah, emang gue pikir betul gak saya? Memang dia kerjanya bagus, dia bekerja punya jabatan, itu bukan nggak penting. Karena tangan terus berfungsi, betul nggak? Dia berfungsi silakan, tapi dia tidak bandingkan dengan orang lain. So bayangkan jemaat hanya 5 atau 10, tetapi semuanya berfungsi. Apa enggak geger sekali? Nah itu Efesus bilang gitu. Kitab Efesus di Efesus ya, Kisah Rasul pasal 19. Paulus membina 12 orang. Gara-gara 12 orang seluruh Asia mendengarkan Injil. Haleluya. Belum ada handphone sekalian. Belum ada TikTok, nggak ada sekalian. Nggak ada artificial intelligence, nggak ada. Nggak ada teknologi, tapi seluruh Asia mendengarkan Injil. Keren kan, betul enggak?
Sekarang orang baru ngeh gitu ya. Ya bersyukur ya ada teknologi, Injil berita. Emang gara-gara teknologi gak bisa gitu? Karena pikiran kita terbatas. Kita pikir teknologi bisa membantu. Enggak. Teknologi bisa membantu tapi siang lain dia bisa merusak juga. Betul gak saudara? Paham gak? Nah oleh karena itu, apa yang Tuhan inginkan ketika kita sadar kita punya Roh Kristus? Jadi setelah saya punya Roh Kristus, saya pastikan di dalam otak saya bahwa saya pasti akan seperti Kristus. Pikirannya, perasaannya. Oke. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Kenapa harus firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Paham ya? Yuk, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6, kita bacakan ayat 63. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Rohlah yang beri hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oke. Firman Tuhan itu adalah bukan perkataan biasa, tapi dia adalah roh dan hidup. Ya, saya nggak usah buka ayatnya. Dikatakan bahwa setiap firman yang keluar di mulut Allah, yang keluar diilhami oleh Roh Kudus, dia bermanfaat untuk mengajar, menegur. Paham ya? Sehingga dipastikan kalau saya bersekutu dengan firman Tuhan, pastilah saya akan mengalami pembaharuan hidup, saudara. Roh Kristusnya sih oke banget, tetapi yang ngeganjel itu di pikiran saya. Yang ngeganjel itu perasaan saya. Yang mungkin sudah dirusak oleh sejat atau kemudian bukan dirusak sejat, tetapi sudah menerima inputan-inputan yang salah. Sehingga ketika saya punya firman Tuhan, maka firman itu akan membersihkan saya punya pikiran, membersihkan semua punya perasaan, sehingga saya mulai berpikir berjalan tepat seperti yang firman Tuhan katakan, dan akhirnya sekali dia membawa saya kepada kemuliaan. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dia kamu terus diperbaharui roh pikiran kamu. Kenapa diperbaharui? Supaya kamu yang dulunya judes sekarang gak judes lagi. Betul gak sekalian? Kamu yang marah sekarang gak marah lagi. Kamu yang malas sekarang gak malas lagi gitu loh. Paham gak? Karena yang mencuri gak mencuri lagi. Artinya yang malas gak malas lagi. Betul gak saudara? Ya. Yang selfish dia menjadi mementingkan orang lain. Ya. Yang dia misalnya orang yang mengutamakan diri sekarang mengutamakan orang lain. Kenapa? Karena dia dibersihkan firman Tuhan. Oleh karena itu setelah kita punya Roh Kristus, kita harus bersekutu dengan firman. Terus bersekutu dengan firman Tuhan. Paham gak saudara sekalian? Dan bukannya bersekutu dengan firman Tuhan, tetapi kita juga membuat kita bukannya bersuara firman Tuhan, tolong dasarkan hidupmu di atas firman Tuhan saudara sekalian. Makanya banyak ada beberapa jemaat yang terlibat dengan pinjol dan ojol. Judol. Kenapa? Wong dia tahu kok kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena konsepnya masih ada. Konsepnya gini, pokoknya kalau punya uang, everything is okay, betul nggak? Kalau nggak punya uang ini repot. Walaupun punya Yesus ada di muka, ketemu Kak Yesus. Kalau nggak punya duit bermasalah. Bilang dulu ya. Enggak, kita bukan kan duit terus sekalian. Betul nggak? Sehingga apa yang terjadi saudara? Sehingga orang pikir, saya ikut Tuhan, saya melayani Tuhan, kalau nggak punya duit kan repot juga. Haleluya. Masa anak-anaknya bisa, Pak minta uang jajan, berdoa. Cari wajah Tuhan. Saya tidak katakan demikian, tapi izinkan anak itu mengalami kuasa Tuhan mengatakan, Tuhan akan membuat jalan buat kamu. Ini kadang-kadang orang tuanya kayak gini, aduh sedih amat sih. Kok dulu miskin sekarang miskin. Dia gak ngerti bahwa Tuhan ingin mengajar itu anak, betul gak? Kita sayang-sayang anak, yang gak ada diada-adain sekalian. Kenapa itu terjadi? Karena kita nggak ngerti, nggak mengajar mereka kepada firman Tuhan. Nah ketika akhirnya mereka merasa bahwa uang segala-galanya, akhirnya mereka harus mengambil keputusan cinta uang atau cinta Tuhan. Dua hal yang terjadi. Dia bilang, kamu nggak boleh punya dua Tuhan antara Tuhan dengan Mamon. Kalau salah satu singkiri satu, kalau Mamon silakan, kalau Tuhan silakan. Nah karena dia cinta Mamon, cukup sekalian. Alkitab katakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang.
Itu betul saudara sekalian. Sekarang orang-orang saudara sekalian dibawa, didorong untuk mencintai uang. Kalau nggak ada uang, nggak hidup. Sadar tuh nggak sadar, gereja dibawa ke sana. Aduh kayaknya kalau nggak, walaupun ada Tuhan, dia Tuhan begitu. Kalau duit nggak ada, tetap aja khawatir. Nggak bisa. Itu artinya kita belum mewarisi Roh Kristus itu sendiri. Kalau kita sudah mewarisi, tidak ada keraguan, tidak ada ketahuan. Ya Bu, 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 apa kabarnya Bu? Pak, apa kabarnya Pak? Kok lemes Pak? Lebih semangat ibunya daripada. Paham gak saudara sekalian? Betul gak? Upah itu dasarkan di atas firman Tuhan. Bukan cinta uang, bukan cinta yang lain, tapi didasarkan firman. Mungkin bisa terjadi jatuh bangun di situ. Tapi tidak selamanya kita jatuh bangun. Kita menjadi pribadi yang kokoh. Sehingga nanti tetangga sebelah tanya, kamu kayaknya hartanya gak punya, ini gak punya, tapi penuh sukacita. Kita bilang gini, kalau saya bisa punya harta banyak, Bapak enak ya seger, oh iya saya nge-gym dan sebagainya, gini. Dia akan ikut nge-gym juga saudara sekalian. Tapi kalau saya bilang, oh Pak, saya punya Yesus, saya gak penting agama apa, betul gak? Saya punya orang di kantor. Dia bilang ini, wah Pak, saya kalau misalnya sebulan sekali harus pedikur. Kenapa ketawa? Biasa aja betul gak? Berapa budgetnya? Ya kira-kira 7,5 juta sampai 8 juta. Oh, saya gangguin, kecil amat. Tapi bicara kebugaran, kayaknya Bapak lebih bugar daripada saya. Saya itu kebugaran, saya itu karena saya punya Yesus. Saya banyak doa. Kamu tahu kan kalau siang hari saya nggak kemana-mana kan. Saya di ruangan ini saya berdoa gitu loh. Terus dia tanya lagi lebih dalam gitu loh. Apa sih rasanya? Ya saya ngomong, dia nanya saya jawab betul nggak? Apakah ini bisa berantem soal agama? Enggak. Lu nanya gue jawab betul nggak? Yang saya jawab apa adanya yang saya punya betul nggak? Yang nggak punya saya, yang kalau nggak punya saya nggak mungkin jawab seperti itu betul nggak? Betul nggak? Kalau bilang, oh Pak saya nge-gym, saya olahraga dari ujung ke ujung. Saya nggak buat begitu betul nggak? Jadi aneh kan ceritanya. Dan ketika itu bilang, oh saya tahu Pak. Saya bilang gini, daripada kamu nanti, daripada pakai semuanya lebih ke orang-orang yang kekurangan. Sebenarnya gitu loh. Kan persoalan sehat itu kan bukan sehat pikiran, bukan sehat tubuh saja. Hati kamu yang harus sehat. Pikiran kamu harus sehat. Dia bilang gini, saya kalau ngomong dengan kamu kayaknya berubah semua pikiran. Lah iya, kenapa? Mungkin dia belum terima Kristus. Tapi ini adalah sarana bagi dia untuk mengenal, oh ternyata ada hidup yang lebih lagi ya gitu. Ada bikin hidup lebih hidup suku sekalian. Dia pikir pedikur dengan 7,5 juta, 8 juta itu bikin hidup lebih hidup suku sekalian. Tapi saya bilang hidup tuh ini suku sekalian. Betul gak suku sekalian? Nah kalau kita sama dengan mereka, oh iya Pak, ya 7,5 juta, 8 juta. Oh saya juga kecil tuh Pak, saya 20 juta sebetulnya. Oh ya berantem betul gak? Betul gak? Hah? 20 juta, di mana tempatnya betul nggak? Betul nggak? Ya kan, pakai apa? Terus dia nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah. Apa artinya saya orang Kristen? Apa artinya saya ikut Tuhan? Apa nggak ada artinya betul nggak? Artinya gini, nggak usah ikut Tuhan juga sama kok seperti itu. Nah ketika kita berbeda, di sana mereka tertarik kepada Tuhan. Apa ada yang kita punya? Amin saudara sekalian. Nggak usah yang 7,5 juta, 8 juta, nggak usah saudara. Yang lain yang sederhana aja saudara sekalian. Yang sederhana aja. Sehingga akhirnya kita mewarisi Kristus. Oleh karena itu kita harus bersekutu dengan firman Tuhan. Dia akan ubahkan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita memiliki karakter Kristus Yesus. Harus bersekutu dengan firman Tuhan. Amin. Setuju? Setuju gak? Harus bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, nggak cukup pagi hari. Coba deh cek saudara sekalian. Berapa banyak saudara bersekutu dengan gadget saudara? Dibanding dengan firman Tuhan. Nanya doang. Nanya, betul nggak? Sorry, hidup ini nggak hanya pagi hari. Ada siang hari. Ada sore hari. Ada malam hari. Ada tengah malam juga saudara sekalian. Tolong pakai waktu itu
untuk kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kalau ada satu ketika kau gak bersekutu firman Tuhan, maka roh dia masuk. Disitulah munculnya kekhawatiran, kebimbangan dan keraguan. Buang semuanya. Maksudnya gini, kalau ikut Tuhan tuh jangan separuh-separuh, all out gitu loh sekalian. Kalau Tuhan bilang gini, Leo, saya menyerahkan diri kepada kamu gak all out separuh-separuh. Saya boleh serahkan diri saya kepada Tuhan separuh-separuh. Tapi dia kan gak separuh-separuh, full sekalian. Mati buat kita semua. Kalau dia full, kenapa kita gak full sekalian? Paham gak? Ya. Poin yang kedua, kita bukan hanya bersekutu dengan firman Tuhan. Karena bersekutu dengan firman Tuhan, karena firman itu adalah roh di hidup. Kalau saya bersekutu dengan firman Tuhan, terus dia bawa saya untuk mengalami kehidupan Kristus. Karena kenapa? Pikiran kita diubah. Dari trauma-trauma, ketakutan, dan semua hal-hal dasar hidup kita yang salah, dia bongkar semuanya. Sehingga kita boleh mengalami keserupaan dengan Kristus Yesus. Setuju dengan saya? Yang kedua, ketika kita punya Roh Kudus, bawa kita bersekutu secara pribadi dengan Dia, menyembah Dia. Yohanes 4 ayat 21. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 saya bacakan ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang saya menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus dialog dengan perempuan Samaria. Dan pada titik tertentu ini bicara soal penyembahan. Yesus bilang kamu harus menyembah aku, ya Allah dalam roh kebenaran. Terus dia bilang gini, nenek moyang kami gak ngajar begitu. Nenek moyang kami mengajarkan menyembah Allah di atas gunung di Yerusalem. Ya. Terus gini, Yesus bilang gini, oh gak kayak gitu. Kamu memang menyembah Allah di atas gunung di Yerusalem, tapi sesungguhnya kamu gak kenal dengan Allah itu. Sehingga dia bilang, gak bisa begitu. Kamu harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika kita belajar menyembah Tuhan, cepat atau lambat kita akan dibawa mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal Allah kita, kita akan menjadi serupa dengan Allah kita. Paham gak, Sob? Jadi kita harus menyembah Dia, Sob sekalian. Masuk menyembah Dia. Ketika kita menyembah Dia, jangan hanya tutup mata, nyanyi doang. Kau bayangkan, kau ketemu dengan Tuhan gitu. Kalau ketemu dengan Tuhan kan mewek, betul gak? Boleh. Betul gak? Pernah ngalami gak? Gak pernah? Gak nanya doang, betul gak? Kalau belum pernah ngalami, alami sekalian. Ini bukan soal cengeng, gak cengeng, betul gak? Kita ngalami Dia, kita bersekutu dengan Dia. Kita bilang ini, Tuhan, aduh, rasanya gak kepingin lagi yang lain-lain gitu. Selain Kau tiada yang lain gitu loh. Paham gak? Itulah yang dialami oleh yang namanya Maria. Ketika di awal ketemu, dia duduk di bawah kaki Yesus, dia menyembah Yesus. Hanya sampai itu yang terjadi. Hanya itu saja. Terus kemudian pada waktu dia punya saudara laki-laki meninggal dunia, Lazarus, dia ketemu lagi dengan Yesus. Alkitab katakan, maskullah dia. Dia menangis, tersungkur. Terus kemudian Yesus menangis, deket banget, betul gak? Deket banget. Terakhir pertemuan yang ketiga, dia pergi satu rumah, dia ambil minyak narwastu. Dia pecahkan, setelah dipecahkan, dia letakkan di kaki Yesus. Dia ambil rambutnya, dia seka semuanya. Terus orang bilang ini, pemborosan. Stop, itu bukan pemborosan. Dia
walaupun belum tahu siapa saya, dia sedang mempersiapkan akan kematianku. Sehingga ketika dia mati di kayu salib, Bapa sudah selesai. Yesus merasa senang. Karena ada seorang wanita yang mempersiapkan kematiannya. Keren. Jadi penyembahan yang dilakukan oleh wanita ini, mungkin dia gak ngerti Maria. Tapi sebetulnya dia tahu, Bapa tahu itu kehendak Bapa untuk mempersiapkan Yesus mati di kayu salib. Penyembahan hari ini kita kerjakan, itu sedang mengizinkan Allah dan kehendaknya bekerja dalam hidup kita. Itu penting sekali. Makanya penyembahan gak cukup dengan penyembahan. Penyembahan ada pujian. Kalau ada pujian pasti ada doa. Kalau ada doa pasti ada puasa. Betul gak saudara sekalian? Masa yuk kita penyembahan lapar. Kan gak gitu betul. Betul gak? Malah kalau kita penyembahan gak kepengen makan. Walaupun ini lapar, betul lapar. Tapi gak kepengen makan. Tapi kalau gak ada penyembahan, makan terus sekalian. Betul gak? Oleh karena itu masuk di dalam doa, kemudian masuk dalam penyembahan, kemudian pujian, lebih dalam lagi sekalian. Masuk dalam doa, lebih dalam lagi, masuk dengan apa namanya? Puasa. Keren. Ya, masuk 2023, 2025. Tuhan bilang, awali 2025 dengan doa dan puasa. Sehingga mengenapi Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Hal-hal yang tidak kau pahami, hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Dia tantang kita untuk mengalami kuasa yang tidak terbatas. Tapi gak mudah. Maka kita harus hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Lama-kelamaan pujian yang kita bawa membawa kita seperti Yesus. Terus bawa kita seperti Kristus. Dan akhirnya kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Bukannya pengenalan, kerinduan daripada Tuhan. Sehingga seluruh sekalian menyebabkan. Ya, terlalu ekstrim mungkin ya. Kita gak kepingin apa-apa lagi saudara. Yang Daud pernah bilang, selain kau tiada yang lain. Itu. Saudara kalau misalnya, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Selain kau tiada yang lain. Aku tuh senom loh. Masa gak boleh lere-lere gitu loh. Si bapak sih gak apa-apa. Lah aku tuh perlu lere-lere dikit. Nanya doang. Betul gak? Nah kita masih main-main di situ, betul gak? Karena memang, lah kita kan bukan tinggal di langit tinggal 7. Masih ngejek bumi kok gitu loh. Nah kita main di situ karena apa? Kita ngerasa, kita gak ngalami dia dalam penyembahan itu. Tapi kalau kita mengalami seluruh sekalian, kita bukan nyanyikan lagu itu, bahkan kita punya lagu yang baru untuk itu seluruh sekalian. Kenapa? Karena kita betul-betul mengalami dia. Jadi poin kedua, bersekutu dengan dia, dengan penyembahan, pujian, doa, dan kali terakhir terus sekalian dengan puasa. Keren. Keren banget. Dan ini yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, satu lagi terus sekalian. Tadi saya bilang dia bersekutu dengan firman Tuhan. Yang kedua bersekutu dalam pujian penyembahan. Ya. Satu lagi terus sekalian. Kita harus bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, karena kenapa? Kalau dengan firman Tuhan saya harus siapkan waktu yang spesial. Pujian penyembahan spesial. Kalau dengan Roh Kudus gak usah spesial. 24 jam, betul gak? Iya, saya sudah sering bawa ini. Yuk kita lihat 2 Korintus. 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sekali lagi 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini ada kasih karunia, ada kasih Allah. Paham? Ada satu Roh Kudus. Bicara Roh Kudus, dia nggak bicara soal kuasa Roh Kudus. Tapi dia bicara persekutuan dengan Roh Kudus. Perhatiin ya. Dia nggak bicara. Kalau kasih karunia Tuhan Yesus, oke banget, setuju. Kalau kasih Allah, oke banget, betul nggak? Halo, setuju? Tapi kalau Roh Kudus bicara apa coba? Nah, tapi kalau menurut saya nggak enak persekutuan. Kuasa Roh Kudus paling mantap, betul nggak? Paham? Tapi dia nggak bicara soal kuasa Roh Kudus, dia bicara persekutuan Roh Kudus. Ternyata ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, kita akan dibawa oleh Roh Kudus mengalami kasih Yesus termasuk kasih Bapa. Barulah firman Tuhan muncul, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena hidup ini tidak selamanya mulus. Kalau mulus, Tuhan itu baik. Keren, luar biasa. Tapi ketika gak mulus, Tuhan itu baik. Kayaknya gak juga kayak gitu. Tetapi ketika kita ketemu dengan bersekutu Roh Kudus, dibawa kepada kasih Yesus, kepada kasih Allah. Kasih Yesus, kasih Allah itulah yang membuat kita merasa, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi saya, bukan berarti Allah tidak mengasihi saya. Karena kasih Allah tidak bergantung dengan apa yang saya alami. Setuju gak? Setuju gak? Nah, persekutuan Roh Kudus penting supaya kita mengalami kasih Yesus, mengalami kasih Bapa. Sehingga kasih Allah, kasih Yesus real di tangan kita gitu loh. Kita tidak ragu-ragu, gak bimbang, jadi gak fluktuatif. Paham ya? Jadi harus bersekutu dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kita lihat 2 Korintus. Dan ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 17. 1, 2, 3 ayat 17, 18. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Serupa dengan gambarnya. Iya. Karena persekutuan kita dengan Roh Kudus, kita terus mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan dari ketakutan, kecemasan, dimerdekakan. Dan sampai akhirnya kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada satu kemuliaan. Dan mengalami yang namanya Kristus Yesus. Serupa dengan Kristus. Amin. Bahkan kalau di Efesus pasal 3, Rasul Paulus bilang gini, aku berdoa supaya kalian semuanya, ayat 17, 18, 19. Aku berdoa kepada Tuhan untuk kalian, supaya kalian memahami betapa panjang, betapa dalam, betapa lebar kasih Kristus. Sekalipun dia melampaui akal pikiranmu. Dan aku berdoa supaya kalian ketika memahami kasih Allah, kalian mengalami kepenuhan Allah. Keren. Paham gak saudara? Saya sedikit share ini. Banyak pemahaman orang start awal kuatnya, saya harus mengasihi Tuhan. Pak, itu oke. Tapi harus kita pahami, saya mengasihi Tuhan karena saya paham Allah mengasihi saya. Sebab kalau saya mengasihi Tuhan karena kekuatan saya akan gagal. Karena saya akan mengalami masalah dan ada tekanan luar biasa. Tapi ketika pemahaman kasih Allah melimpah kepada saya, itulah yang bisa mendorong saya untuk mengasihi Allah. Sekalipun kayak gak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Paham gak? Paham gak? Makanya Rasul Paulus ngomong berdoa, aku doa untuk kamu jemaat Efesus, supaya kalian bisa memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Kristus. Walaupun itu melampaui akal pikiranmu. Dan aku berdoa gara-gara kalian paham kasih Allah itu, kalian mengalami yang namanya kepenuhan Allah. Itu betul.
Saya seringkali begitu ya. Beda apa yang dialami oleh Yohanes. Yohanes itu orangnya dekat dengan Tuhan. Dan disebut murid yang dikasih Yesus, betul nggak? Betul. Sampai dia dikasih, waktu di Pulau Patmos, dia mulai dimuliakan, dia nggak bisa lagi tinggal di dadanya Yesus, betul nggak? Dia, ya ampun ini, waduh dia seperti sinar yang menyala-nyala. Dia nggak bisa menyentuh lagi, betul nggak? Itu karena dia tahu bahwa dia murid dikasih Tuhan. Sehingga secara emosi, secara pikiran, kayaknya Yohanes gak ada masalah, betul gak? Paham gak? Beda dengan Petrus. Petrus itu bermasalah. Keras terus kalian. Orang Batak. Keras. Tapi satu up down, betul gak saudara? Dia pernah mengalami yang namanya pewahyuan. Yesus bilang ini, terus Petrus, menurut kamu saya siapa? Engkau adalah Mesias. Betul yang kau bilang, tapi bukan karena dirimu, Bapakku yang kasih tahu sama kamu. Dan disitu dia bangkit dengan luar biasa. Dan betul, karena ini aku mengunjam, aku tidak lama tidak bisa menguasainya. Dan dia juga bilang, tahu nggak, kamu kuberikan kuasa untuk menghancurkan, melepaskan dan membangkitkan. Tapi itu jadi, dia gagal juga. Yesus bilang begini, nanti saya itu akan mati di kasus mati di kasus. Sekali-kali tidak. Terus dia bilang, nyakok iblis. Lah tadi kamu berpewahyuan, betul gak? Jadi fluktuatif sekali. Sampai suatu ketika Yesus bilang ini, nanti semuanya kabur semuanya meninggalkan aku. Termasuk kamu sebetulnya. Sekalipun mereka kabur semuanya gak apa-apa. Aku tetap mengikut engkau. Apakah dia tidak mengasihi? Dia mengasihi kok. Tapi kekuatannya yang jalan. Satu ketika dia gagal. Ketika dia gagal dia kecewa banget sekali. Apa bukti dia kecewa? Ketika Yesus mulai naik di kayu salib. Yang tadinya mereka berondongan dekat ke dia. Yesus di sana, dia jauh. Dia jauh dari Yesus. Dia lihat dari jauh. Ketika dia lihat jauh, ada yang gak enak, betul gak? Saudara bisa ngerasa gak gitu? Ada rasa gak enak dengan Tuhan gitu. Nggak dosa sih, nggak ke neraka, nggak berarti ikut Tuhan. Tapi kok saya rasa kok jauh sih dari Tuhan gitu loh. Ada sesuatu yang jauh sekali dengan Tuhan. Petrus ngalami, Yesus di sana, dia di sidang, dia jauh gitu, jauh. Tapi dia butuh kehangatan. Nah, untuk hangat dia lihat di sebelahnya itu ada prajurit-prajurit itu kayak bakar areng gitu ya. Ya, api unggun gitu ya. Ya udahlah, mumpung lagi musim dingin, diangkat-angkatin gitu loh. Tapi dia berusaha untuk anget di api unggun, tapi anget yang palsu. Betul gak? Di mana dia hangat? Bukan di situ. Di dekat yang sana tuh, betul gak? Betul gak? Di dekat yang sana. Dan apa yang terjadi sama sekali? Dia kecewa sekali. Dan dia harus mengalami menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Selesai. Tapi suatu ketika dia menjala ikan kemana-mana gak dapat sampai pagi sama sekali. Yesus bilang begini, dia. Ada gak di antara kalian punya lauk gitu, mau sarapan pagi gitu loh. Terus Petrus begini, mana bisa sarapan dong, kami keliling-keliling gak dapat apa-apa gitu loh. Mereka menjala ikan, ketika menjala ikan ada 153 ekor besar-besar sekali. Petrus gak tahu yang ngomong itu Yesus. Paham ya? Terus kemudian mereka datang kembali. Ketika datang kembali. Terus kemudian ada Yohanes. Tahu gak? Yang minta sarapan tadi itu. Namanya Yesus. Waktu itu Petrus gak sopan. Nelayan mana yang sopannya, betul gak? Buka baju sungguh sekali. Sehingga ya ampun siapa itu? Tahu gak? Dia itu guru. Hah, guru gitu loh. Iya, ya pasti mujizat terjadi, betul gak? Dia jatuh tersungkur. Yesus bilang gini, ya udah, saya nyesel pakai kamu. Orangnya kadang up down kayak gitu. Petrus, apa kau mengasihi aku? Bener aku mau. Jadi gini, saya tuh agak repot ngomong mengasihi Tuhan. Karena berkali-kali aku bilang mengasihi, aku gagal. Sekarang Yesus turun Tuhan. Ini gak usah. Apakah kau mengasihi aku, ini gak penting. Aku mulai memeluk engkau, menggendong engkau. Dan menyatakan, I love you. Dari situlah dia bangkit Tuhan. Jadi sekalian ketika bersyukur dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bawa kita kepada kasih Allah, kasih Bapa, dan kasih yang sempurna itulah yang menyebabkan kita bisa berkemenangan dalam sekarang.
Amin saudara sekalian. Amin. Nah jadi perlu kita bersekutu dengan Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena saya itu punya Roh Allah. Dia akan bawa kita bersekutu dengan Roh Kudus. Dia akan bawa saya bersekutu dengan firman Tuhan. Dia akan bawa saya bersekutu kepada Bapa lewat doa, pujian, penyembahan dan puasa. Terakhir, kepada bagaimana kita bersekutu karena Roh Allah tinggal sini. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10. Haleluya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Yes, dan terus di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya ya, kematian, kalau saya mau hidup bagi Kristus, harus diawali dari kematian diri saya. Berarti saya harus mati terhadap kedagingan. Maka Yesus dia gak bilang mati, gak tahu gimana tiba-tiba bangkit, gak gitu. Dia mati kemudian bangkit. Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki Allah, aku mengenal Dia. Apa yang ku kenal? Dia bilang, dia ingin mengenal apa? Ayat 11. Yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi sorry to say, engkau gak akan tahu kuasa kebangkitan itu kalau kau gak mati, betul gak? Paham gak? Jadi jelas, yang ku kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kalau kamu mau mengalami kebangkitan Kristus, kalau kamu mengalami kehidupan Kristus, kamu harus mati. Nah, bagaimana mati? Mati itu artinya saya harus menderita bagi Dia, mati terhadap keinginan saya, saudara. Supaya akhirnya dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau ada kematian di sana pasti ada kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, dikatakan 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keren banget saudara. Ya, bersekutu dengan firman Tuhan. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan firman Tuhan. Menjadi satu dengan kematian Kristus. Kita bangkit bersama dengan Dia. Ada amin. Sehingga kitanya gak kelihatan saudara. Dan Tuhan ingin itu dialami oleh tubuh Kristus. Maka dia bilang ini, jemaat adalah tubuh Kristus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya, tidak orang-orang tertentu. Saya tuh kepingin banget tuh deh, anak-anak remaja pergi ke rumah sakit, numpangin tangan, cepet. Dalam nama Yesus sembuh. Kalau zaman sekarang kayak gitu kan ya. Bapak aja. Belum bisa. Bapak aja. Dia ngomong, Bapak aja, Bapak ya. Terus bapaknya bilang, sama juga kok nak. Bapak juga belum bisa. Cari orang yang terkenal, yang spesialisasi bangkit orang mati. Dicari spesialisasi membangkit orang mati. Oh nggak ada, ya sudah. Tidak akan terjadi. Kenapa itu? Karena tubuh Kristus belum masuk ke sana. Dan tetap kita menjadi realnya. Jadi orang yang kalah. Terus kita puas dengan demikian? Tidak. Betul nggak? Semua harus bangkit. Betul. Ya, punya Roh Kristus. Dia akan bawa kita mengalami keserupaan dengan Yesus Kristus. Karakter, pikiran dan sebagainya. Bersekutulah dengan Dia. Bersekutu dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan firman-Nya. Bersekutu dengan pujian penyembahan. Lewat pujian penyembahan. Bersekutu dalam penderitaan dengan Yesus. Maka kita akan dibawa menjadi sama seperti Kristus. Baik, mari kita sembah Dia. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan,
lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Tuhan, terima kasih. Sejujurnya kami gak bisa mencintai Engkau Tuhan. Sejujurnya kami gak bisa sama seperti Engkau. Tapi terima kasih buat Roh Kristus yang tinggal dalam diri kami, sehingga dapat mengasihi Bapa. Kami dapat menjadi sama seperti Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau terlalu baik buat kami. Doaku kepada Engkau, buatlah kami mengerti Tuhan. Buatlah kami sadar. Buatlah kami tahu keberadaan kami itu. Itu bukan karena upaya kami, bukan karena usaha kami, dan kami tidak pernah berpikir untuk bisa mencintai Engkau. Kalau bukan karena anugerah lewat Yesus Kristus yang tinggal dalam diri kami. Aku doa Bapa Surgawi supaya kami semuanya dibawa semakin dalam lagi, mengalami apa namanya kasih Yesus karena Roh Kudus tinggal dalam diri kami. Supaya kami dapat mengasihi Engkau. Kami mau lebih dalam lagi berjumpa dengan Engkau lewat doa-doa kami, lewat penyembahan kami kepada Engkau, lewat pujian, lewat doa puasa. Kami rindu sebetulnya melihat Engkau. Kami tahu Engkau tinggal dalam diri kami, tapi sebetulnya mata kami rindu melihat Engkau yang real, Tuhan. Bawalah kami bersekutu dengan firman-Mu, Tuhan. Karena firman-Mu adalah roh dan hidup. Kami tidak hanya mau bertemu dengan kata-kata firman-Mu, tapi kami rindu bertemu dengan Engkau, Tuhan. Karena hamba-Hamba-Mu sebelumnya pernah berjumpa dengan Engkau. Musa pernah bertemu dengan Engkau, dan firman-Nya diberikan kepada mereka. Gideon pernah bertemu dengan Tuhan, dan firman-Nya dikasih tahu kepada Gideon, sehingga Gideon mengalami kemenangan. Kami rindu sekali mengalami Engkau lebih lagi, Tuhan. Realnya Engkau yang hidup, Tuhan. Kami rindu bersekutu dalam penderitaan Kristus Yesus, mengalami kematian dalam segala hal, supaya kami boleh hidup bersama dengan Kristus. Kami boleh mengalirkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus, Tuhan, yang berbeda dengan dunia ini, Tuhan. Karena sesungguhnya dunia ini gak butuh apa-apa kecuali Kristus Yesus, Tuhan. Kami rindu kehidupan Kristus itu sampai kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Roh Kudus yang baik, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Sebab Engkau adalah pribadi Allah yang real, dapat kami rasakan dalam hidup sehari-hari. Kami rindu bersekutu dengan Dia. Kami haus, kami lapar dengan Dia. Kami mau katakan pada siang hari ini, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam, oh, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, oh, lebih dalam
Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi, lebih dalam, lebih dalam. Haleluya, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku sekali lagi. Mari angkat tangan kananmu, sembahlah Bapa, bersekutu dengan Dia. Lebih dalam. Haleluya, Engkau yang luas, yang bebas, yang merdeka. Kami mau bersekutu dengan Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kami rindu bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi, supaya rupa-Mu menjadi nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau lebih dalam lagi bersama dengan Engkau, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya, ku Jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan. Bagi kamulah janji itu, bagi orang yang percaya kepada firman-Nya. Kepada mereka lah Tuhan menyatakan dirinya. Dan Roh Kudus diberikan kepada saudara untuk boleh memampukan saudara untuk hidup seperti yang Tuhan firmankan. Mari angkat kedua belah tangan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus yang baik, berkaryalah, bekerjalah buat seluruh umat Tuhan di tempat ini. Kami tahu, Engkau tahu bahwa kekuatan kami tidak seberapa. Tetapi hati kami persembahkan pada Engkau Tuhan. Biarlah pengurapan baru mengalir bagi kami memasuki 2025 Tuhan. Sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa Tuhan. Aku berdoa terjadilah semuanya Tuhan. Sheki Rapala. Kami boleh mengalami kuasa firman Tuhan. Bagaimana ketika kami hidup dengan firman-Mu Tuhan. Kami diperlakukan oleh Engkau berbeda dengan yang lain Tuhan. Bawa kami bersekutu dengan Roh Kudus lebih dalam lagi Tuhan. Sekali boleh menikmati tuntunan-tuntunan hikmat demi hikmat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih bahwa kami terus mengalami kematian Kristus. Sehingga kebangkitan dan kehidupan Kristus senantiasa mengalir dalam hidup kami Tuhan. Berikan kepada kami rasa lapar haus untuk bersekutu dengan Dia lebih dalam lagi. Lewat penyembahan, lewat doa, lewat pujian, lewat puasa Tuhan. Izinkanlah kami satu persatu mengalami kunjungan Engkau ketika kami mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Hampirilah kami Tuhan. Rabala syerala. Dikrobo syehirabala takarala. Rapala takapakarara.
Yekirabalata karabahasyaраlaraba. Lukrabalata karabahasyaраlarabada. Yokirabalata karabahala syekara. Rapa, aku berdoa Bapa Surgawi, lepaskanlah urapanmu Tuhan. Turunlah urapanmu Tuhan. Bapak mereka Tuhan. Menenggelamkan mereka roh jiwa dan tubuh mereka. Untuk mengalami Tuhan yang hidup. Yang bukan diceritakan oleh orang lain. Tapi diceritakan oleh Roh-Mu. Sehingga mereka mengenal Engkau bukan karena manusia. Tapi karena pewahyuan daripada Engkau. Aku berdoa sama seperti Kau mewahyukan tentang Kristus kepada Rasul Paulus. Aku berdoa roh hikmat dan pewahyuan. Untuk mengenal Tuhan dengan benar. Terjadi atas jemaat ini Tuhan. Terjadi atas orang-orang di bawah mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Terimalah kuasa Roh Kudus. Aku berdoa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan, membuat yang mustahil menjadi nyata Tuhan. Semua jemaat mengalami Tuhan, bukan orang-orang tertentu Tuhan. Semua jemaat dipakai oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, demi darah Yesus, terjadilah semuanya. Terimalah kuasa Roh Kudus. Bagimulah janji itu. Dia membersihkan, mengobarkan engkau. Dia menguatkan engkau. Dia membuat kau mencintai Bapa, mencintai Yesus. Dia membuat kau mengalami kematian bersama dengan kematian Kristus. Sekaligus mengalami kebangkitan dan kehidupan Kristus Yesus. Sehingga kau dapat mengalami keserupaan dengan Kristus. Lebih dalam lagi rindukan Tuhan, lebih dari baik anak-anak sekolah minggu yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau pernah berfirman, jangan melarang anak-anak untuk datang kepada Engkau. Karena mereka lah yang punya kerajaan Allah. Kami berdoa Bapak Surgawi, urapilah mereka semuanya. Supaya mereka mengalirkan dan membawa dan menceritakan serta mendemonstrasikan kerajaan Allah dalam hari-hari hidup mereka. Walaupun orang lain melihat mereka masih kecil, baik di sekolah, di rumah, tetapi kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas dan kuasa kerajaan Allah menyertai mereka, membuat mereka hidup dan berjalan dengan penuh kuasa. Aku berdoa supaya tanda-tanda mukjizat menyertai mereka Tuhan, sehingga hal-hal yang mustahil bagi mereka atau bagi orang lain itu nyata buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terjadilah bagi anak-anak ini Tuhan. Terjadilah Tuhan. Tahun percepatan buat anak-anak Tuhan. Generasi muda ini Tuhan. Yang kau bangkitkan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih.